Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita di pagi hari ini, kembali Ustadz mengingatkan kepada kita semua untuk tak henti-hentinya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk memuji nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, sebagai perwujudan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat kesehatan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam proses pembelajaran walaupun tidak secara langsung. Baik anak saudara-saudara sekalian, salam serta salawat selalu kita haturkan, kita kirimkan ya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang manusia yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk diteladani dan dijadikan contoh. Baik anak saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membuka pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Baik anak saudara-saudara sekalian, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mempelajari tematik, ya. Kita berada di tema 2 dengan judul udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 2. Baik anak saudara-saudara sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang insyaallah akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu terbagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran yang terakhir atau tujuan pembelajaran yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Insyaallah 4 tujuan tersebut akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada topik pembahasan kita yang pertama, ya. Nah, di sini Ustadz sudah punya gambar, ya. Di gambar tersebut ada 2 ekor semut dan seorang anak yang sedang terbaring. Kira-kira apa cerita pada gambar tersebut? Nah, baik, ilustrasi ceritanya adalah sebagai berikut. Nah, gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita yang bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor yang terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makanan. Nah, itu merupakan salah satu
contoh gambar cerita. Insya Allah anak saudara dan saudara sekalian di akhir pelajaran akan ditugaskan untuk membuat gambar cerita. Baik anak saudara dan saudara sekalian, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ciri-ciri karya gambar cerita. Jadi anak saudara dan saudara sekalian, gambar cerita memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, apa saja ciri-ciri tersebut? Nah, di sini Ustadz sudah mempunyai 5 ciri karya gambar cerita. Ciri yang pertama, memudahkan membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, ya. Kemudian, yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, itu ya, Nasoleh untuk ciri-ciri karya gambar cerita. Selanjutnya, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, ini anak soleh, contoh gambar cerita, ya. Nah, terlihat seorang anak sedang bermain dengan ikan, ya, dalam sebuah wadah yang terbuat dari kaca. Baik, anak saudara dan saudara sekalian, di sini Ustadz sudah punya 2 paragraf ya yang menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara untuk menjaga penyakit. Pada pembelajaran 1 sebelumnya, anak saudara dan saudara sekalian telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut adalah dengan, masuk Ustadz, bahaya kabut asap dengan menggunakan masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA. Ya, jadi anak saudara sekalian, ketika ada kabut, maka anak saudara sekalian diharuskan untuk memakai masker agar tidak terkena atau tidak menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA. Baik anak saudara sekalian, memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Nah, anak saudara sekalian, silakan menyimak penjelasan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Cara pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga menjadi lebih baik. Kemudian, cara yang kedua, ya, untuk menjaga organ pernapasan yaitu berolahraga secara teratur. Nah, supaya apa? Supaya alat-alat pernapasan kita terlatih sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, kemudian istirahat cukup, dan yang terakhir adalah posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Nah, untuk posisi tidur ini anak soleh pernah diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk tidur dengan posisi miring ke kanan, ya. Dan Rasulullah juga melarang kita untuk tidur dalam posisi yang telungkup. Nah, itu fungsinya untuk menjaga atau memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Baik anak saudara sekalian, kita lanjut lagi untuk cara yang kedua, yaitu menghindarkan zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Ya, jadi kalau kita misalnya bernapas, ya, menghirup asap rokok, maka racun-racun yang ada dalam rokok akan masuk
melalui hidung kita dan kemudian mengendap dalam paru-paru kita atau alat-alat pernapasan kita yang lainnya, sehingga kemudian organ pernapasan kita kemudian bisa menjadi rusak ya akibat dari racun yang ditimbulkan oleh asap rokok tersebut. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor ya, ini sangat jelas sudah Ustadz sebutkan tadi. Selanjutnya lagi, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Nah, siapa yang anak saudara sekalian yang sangat suka mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin ya. Oleh karena itu, harapannya bisa dikurangi jumlahnya ya. Nah, selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan menjadi lebih sedikit. Nah, anak saudara sekalian, harapannya ketika berbelanja itu bisa menghindari makanan-makanan yang mengandung banyak gula ya, apalagi mengandung banyak kimia, banyak bahan kimia. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, makanan-makanan tersebut bisa merangsang lendir pada paru-paru. Nah, sehingga kapasitas udara dalam paru-paru menjadi lebih sedikit dan tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan organ pernapasan kita. Cara yang ketiga untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita adalah dengan merawat organ pernapasan. Bagaimana? Nah, bisa dilakukan dengan beberapa hal. Nah, yang pertama, kita membersihkan rongga hidung secara teratur. Nah, di mana anak saudara sekalian tentunya sudah mengetahui bahwa di dalam hidung itu terdapat bulu halus dan rambut hidung. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring kotoran. Kemudian selanjutnya kita memeriksa kesehatan pernapasan kita secara teratur ke dokter. Nah, kalau misalnya kita merasa ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak enak pada saat kita bernapas, maka sebaiknya kita memeriksakan diri kita ke dokter. Nah, pemeriksaan lebih awal bisa mencegah penyakit yang lebih parah. Baik anak saudara sekalian, pun cara yang keempat untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, bisa dilalui dengan atau bisa ditempuh atau bisa dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, apa itu sirkulasi udara? Sirkulasi udara itu adalah pergantian udara. Jadi, ketika misalnya kita membuat rumah, maka yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak ventilasi udara dalam rumah tersebut. Nah, agar kenapa? Agar sirkulasi udara menjadi lancar. Kemudian, berikutnya kita menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan ya, yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas ya. Jadi anak saudara sekalian, pentingnya ya rumah kita dijaga agar tidak banyak debu. Nah, caranya adalah dengan disapu dan dipel. Nah, selanjutnya lagi kita membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak pohon atau tumbuhan hijau. Apa fungsinya tumbuhan hijau? Jadi tumbuhan hijau di sini sangat berperan aktif dalam suplai atau tersedianya oksigen. Makanya anak saudara sekalian, silakan di pinggir-pinggir rumahnya, di samping-samping, di halaman rumahnya bisa ditanami dengan pohon-pohon hijau. Kemudian mencegah ruangan lembab ya, karena virus dan bakteri sangat mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi ya. Oleh karena itu, ruangan kita diusahakan agar tetap sesuai dengan suhu ruangan ya. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu lembab untuk menghambat perkembangan virus dan bakteri. Baik, anak saudara sekalian, berikut ini beberapa contoh poster tentang kesehatan. Nah, anak saudara sekalian tentunya sudah sering menyaksikan poster-poster ya yang berfungsi untuk mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang beberapa hal ya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini sudah Ustadz punya ya. Nah, ini silakan bisa disimak contoh poster kesehatan. Baik, anak saudara sekalian, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai lembar kerja siswa. Nah, di sini Ustadz punya 2 lembar kerja atau punya 2 tugas untuk anak soleh dan soleh sekalian untuk dikerjakan di rumah.
Nah, tugas yang pertama yaitu tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkungan hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. 3. Aku merawat kesehatan pernapasan. Anak soleh dan soleh sekalian, di tugas satu ini anak soleh dan soleh sekalian diarahkan untuk membuat sebuah gambar cerita. Nah, untuk temanya anak soleh dan soleh sekalian bisa berdasarkan pengalaman yang paling menarik yang pernah anak soleh dan soleh sekalian lalui, ya. Nanti dituangkan dalam bentuk gambar cerita. Nah, kalau misalnya anak soleh dan soleh sekalian ya sudah lupa dengan pengalaman-pengalaman, maka anak soleh dan soleh sekalian juga bisa mengambil tema-tema yang sudah Ustadz sebutkan tadi ya, yaitu tema 1 yang ini, 2 dan 3. Ya, dipilih salah satunya saja, enggak usah dua-duanya dia, enggak usah tiga-tiganya diambil. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, untuk penjelasan tugas 1. Nah, selanjutnya tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua anak soleh dan soleh sekalian, silakan membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan dan kemudian tempelkan di buku tulismu. Nah, anak soleh dan soleh sekalian, untuk posternya bisa dicari di internet ya, kemudian di print dan ditempel dan digunting serta kemudian nanti ditempel di buku tugasnya masing-masing. Nah, untuk posternya ini anak soleh dan soleh sekalian, Ustadz memberikan atau menginginkan anak soleh dan soleh sekalian membuat atau mencari sebanyak-banyaknya poster ya, minimal 4 poster ya. Silakan dicari di Google, banyak insyaallah. Tinggal anak soleh sekalian mendownload, kemudian di print, kemudian digunting dan ditempelkan di buku tugasnya. Baik anak soleh sekalian, itu untuk pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Ya, Ustadz mau mengingatkan lagi untuk tugasnya ya, dilengkapi identitasnya dan dirapikan tulisannya. Anak soleh sekalian sudah mengetahui ya konsekuensi apa yang akan Ustadz berikan tatkala tugas anak soleh sekalian ya tidak ada identitasnya dan juga tidak rapi dan tulisannya tidak dapat dibaca ya. Baik anak soleh sekalian, kembali lagi Ustadz mengingatkan kepada anak soleh sekalian untuk tidak henti-hentinya semangat ya, jangan patah semangat dalam belajar ya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniakan kesehatan kepada kita semua. Dan juga anak soleh sekalian, yang paling penting amalan-amalan harian berupa sholat 5 waktu ya, kemudian bacaan Al-Quran dan hafalannya selalu senantiasa dijaga agar bisa melindungi kita tentunya yang paling utama dari bahaya-bahaya ya, dari segala macam bencana dan juga dari segala macam penyakit. Baik anak saudara sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.